Saudara-saudari, hari ini kita memperingati Santo Antonius Abbas. Hidup menyepi tanpa alasan yang kuat, siapa yang dapat tahan? Antonius mengikuti sabda Yesus, "Bila kamu ingin sempurna, dermakanlah segala milikmu dan kembalilah, ikutlah aku." Sebagai rahib, ia tinggal di padang gurun. Berkali-kali ia tergoda untuk kembali ke dunia ramai. Begitu beratlah pengasingan diri itu, tetapi ia bergumul melawan godaan dan menang. Cara hidupnya berkembang, banyak pengikutnya tinggal di sekitarnya, maka ia dianggap sebagai bapa para rahib di Mesir. Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berpuasa adalah salah satu dari banyak tindakan nyata yang merupakan perwujudan ibadah kita kepada Allah. Menjawab pertanyaan orang banyak dalam Injil hari ini, seakan Yesus tidak berkenan terhadap pertanyaan mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh berpuasa dengan ketulusan hati? Seandainya demikian, mungkin jawaban Yesus akan berbeda. Jadi dengan kata lain, mereka bertanya demikian karena ingin menjatuhkan Yesus. Karena, saudara-saudara, mengapa orang-orang Farisi itu bertanya demikian? Karena orang-orang Farisi merasa, jadi orang-orang Farisi merasa bahwa mereka kalah bersaing dengan Tuhan Yesus. Mengapa orang suka mempersoalkan tindakan Yesus dan para muridnya? Mengapa tidak membiarkan saja ketika para murid tidak berpuasa? Nah, saudara-saudara, salah satu sebabnya ialah tampaknya mereka tersinggung saat para murid Yesus tidak berpuasa dan menganggapnya sebagai pelecehan budaya mereka yang mereka anut. Tetapi benarkah inti persoalan ada pada pelecehan budaya atau kebiasaan? Tentu bukan. Persoalan intinya sebenarnya adalah iri hati. Karena apa? Kehadiran Yesus pengaruh kaum Farisi memudar. Karena kehadiran Yesus pengaruh orang Farisi memudar. Masyarakat kecil lebih tertarik kepada Yesus dan beralih kepada Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa. Iri hati inilah yang memunculkan mereka tidak menyukai apapun yang Tuhan Yesus dan murid-murid Yesus lakukan. Oleh karena itu, kita perlu berwaspada dengan itu. Nah, dikatakan juga dengan soal berpuasa. Mengapa Tuhan saat itu tidak menganjurkan para muridnya berpuasa? Karena dia adalah sang mempelai itu. Sang mempelai laki-laki ada bersama para muridnya. Maka suasana pesta harus berlangsung. Inilah suasana gereja perdana. Nah, saudara-saudara, dan juga Tuhan Yesus telah melihat bahwa mereka berpuasa itu bukan dengan sepenuh hati.
Seandainya demikian, seandainya mereka berpuasa dengan tulus hati, maka Tuhan Yesus pasti menjawab secara berbeda. Kata-kata Samuel hendaknya menjadi bahan refleksi kita. Apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa sebenarnya puasa adalah kesempatan di mana kita sungguh-sungguh memusatkan perhatian kita, waktu kita, tenaga kita, dan juga kesempatan kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara intens. Itulah yang seharusnya dilakukan kalau kita berpuasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, maka bagi kita jelas puasa itu justru adalah suatu kesempatan di mana kita bisa berelasi dengan Tuhan, kita bisa ada bersama dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan baik. Kalau demikian, maka puasa itu sungguh-sungguh akan bermanfaat bagi perkembangan hidup rohani kita dan iman kita.